Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudari-saudari jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan dari kami dapat membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Dan kami dari Naposo Bulung, pendeta dan para doha KBP Keramat Jati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang sedang merayakan, dan bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan, penghiburan. Shalom Horas. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dari Mazmur 118 ayat 26a. Dijadikan Tuhan
Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian, dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Marilah kita menyembah Dia dengan bernyanyi, Tuhanku, ku percaya. Doaku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan pembaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Dekat di hatimu.
Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Punguan Ina Glory Sola Fide.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Nama minggu dan topik minggu. Tanggal 13 Oktober 2024 adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 9 September 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Jimmy Antonius Tampu Bolon, Ibu Dewi Sartika Boru Manurung dari WIK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Rencana pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Luciana Francisca Boru Butar-Butar, anak perempuan dari Bapak Situa S. Miller Marnangon Butar-Butar, Ibu Mary Lestria Boru Pardosi, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati dari WIK Rambutan 2, dengan tunangannya Raja Karsito Purba, anak dari Bapak Insinyur Brata Ling Purba, Ibu Malem Karina, anggota Jemaat GKPS Hang Tua Resort Polonia Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 20 Oktober 2024, di ibadah pukul 17 WIB akan diadakan pelayanan baptisan khusus dewasa kepada Giopra Haradongan Marbun dari WIK Perserahan. Pertemuan dengan pendeta dan orang tua pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 17 WIB di ruang Jesaya. CD khusus di Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pada ibadah pukul 17 WIB akan dilakukan CD khusus kepada yang telah marguru khusus, yaitu Henrico Simbolon dari WIK Kramat Jati, Kristina Boru Hutajulu dari WIK Makassar 1, Rini Nopiani dari WIK Kalibata, CD dan baptis khusus dari agama Islam. Pertemuan dengan pendeta dan orang tua pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 17 WIB di ruang Jesaya. Dewan Kononia, anggota jemaat baru, pada hari Selasa di Sermon Parhalado tanggal 1 Oktober 2024 pukul 19 WIB telah diterima menjadi ruas penuh, yaitu 1. Nyonya Silitonga Boru Siahan masuk dari WIK Kramat Jati. 2. Keluarga Boris M. Silitonga Boru Naibaho masuk dari WIK Kramat Jati. 3. Keluarga Nyonya Dian Nopita masuk dari WIK Lubang Buaya. Dewan Diakoni, berita duka cita. Pada hari Rabu 9 Oktober 2024 telah meninggal dunia Lasmiden Siregar Opuwili Doli, tutup usia 84 tahun 2 bulan dari WIK Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 20 Oktober 2024 adalah WIK Condet Batu Hampar. Lampu penyeberangan jalan sesuai dengan permohonan HKBP Kramat Jati kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Mei 2024 karena seringnya kecelakaan di depan pintu masuk gereja, dan mulai hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 lampu penyeberangan jalan sudah dapat dipergunakan dan dihimbau kepada seluruh jemaat yang akan menyeberang
untuk dapat melewati zebra cross di bawah lampu penyeberangan, dan oleh karena itu Gereja HKBP Kramat Jati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah merealisasikan lampu penyeberangan tersebut. Panitia HUT 60 dan Gotilon. Karena semakin mendekat hari pelaksanaan Pesta Gotilon dari HUT ke-60 HKBP Kramat Jati yang akan kita rayakan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 bertempat di Gereja HKBP Kramat Jati, diharapkan semua anggota jemaat supaya berpartisipasi pada acara Pesta Gotilon tersebut, dan diharapkan setiap anggota jemaat bisa menyampaikan minimal tok-tok ripe tiap-tiap keluarga kepada panitia atau sitwawek masing-masing. Pada acara puncak Pesta Gotilon dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Kramat Jati untuk tidak membawa kendaraan mobil pribadi ataupun dapat menggunakan kendaraan umum dikarenakan area parkir digunakan untuk pemasangan tenda. Setelah warta ini panitia HUT ke-60 dan Gotilon akan menyampaikan kata sambutan. Sinode Godang sesuai surat Eporus nomor 1069 garing L08 garing 8 tahun 2024 tentang pelaksanaan Sinode Godang pemilihan Eporus, Sekjen, Kepala Departemen, Kononia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Marturia, dan 32 Pareses yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Untuk itu dengan kerendahan hati kita mendoakan agar pelaksanaan Sinode Godang tersebut bisa berjalan dengan baik, dan juga kita mendoakan Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana Pera Pangaribuan turut ambil bagian pada pemilihan Kepala Departemen Marturia HKBP. Terpujilah Tuhan melalui Sinode Godang HKBP. Demikian warta minggu ini. Untuk warta tidak dibacakan kita bisa melihat di WA Group WEG masing-masing atau website HKBP Kramat Jati. Yesus memberkati. Shalom Horas. Shalom, Horas, Samang dan Inang. Selamat hari Minggu Madihita. Izinkan kami berdiri di sini. Kami mewakili panitia HUT dan Gotilon gereja kita yang ke-60 untuk menyampaikan beberapa hal terkait pesta kita. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan pada saat ini kita dapat menghadiri ibadah ini dengan keadaan sehat. Yang kami hormati Amang Pendeta, Amang Indang Parhalado, yang kami hormati para orang tua Amang Indang, serta yang kami kasihi anak-anak kami, Naposo, semuanya. Dalam rangka pelaksanaan Pesta HUT yang akan kita lakukan pada tanggal 27 Oktober, hari Minggu, di mana akan kita laksanakan secara ibadahnya di atas dan nanti akan kita lanjutkan di lantai serbaguna. Beberapa arahan atau pesan yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, ibadah kita hanya satu kali, Amang dan Inang. Ya, jadi ibadah kita satu kali dimulai jam 9. Jadi tidak ada ibadah sore. Yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan, besar harapan kami karena ada pemasangan tenda, jadi untuk kendaraan sangat terbatas area parkirnya, dan kami sangat berharap dapat menggunakan kendaraan umum nanti bisa berdiri di depan. Tapi untuk motor, panitia menyediakan di depan rumah pendeta.
Rumah Huria. Jadi masih kita siapkan untuk motor, area parkir. Lalu poin yang berikutnya, karena kita bicara Gotilon Amang Inang, tentunya kita menyampaikan amplop rasa syukur kita. Sama seperti di kampung, kalau ada pesta Gotilon kita membawa hasil daripada bumi kita. Jadi karena kita sudah di kota, kita menyediakan dalam bentuk amplop. Jadi nanti Amang Inang akan dibagikan amplop di masing-masing wake. Jika tidak datang ke pertanyaan wake, panitia akan menyediakan di depan pada saat masuk gereja, baik nanti di atas gedung utama sama di bawah. Dan kami juga berharap bagi anak-anak atau yang sudah bekerja agar dapat juga memberikan ucapan syukurnya. Jadi amplop tersebut selain orang tua juga anak kita yang sudah bekerja. Selain perihal pribadi, ada poin berikutnya yang harus disiapkan oleh pengurus WEK, karena nanti kita ada prosesi di mana akan ada perwakilan dari masing-masing WEK. Yang pertama membawakan tandok berisi beras, kalau bisa 5 liter. Lalu yang kedua membawa bakul buah. Nah, bakul buah ini nanti untuk WEK itu sendiri. Jadi terserah nanti pengurus WEK mau diisinya buah apa. Nanti pada saat makan itu akan dikembalikan panitia. Jadi kita akan hanya menggunakan pada saat prosesi. Setelah itu nanti panitia kembalikan ke masing-masing WEK-nya. Jadi mohon nanti diingatkan pengurus WEK-nya agar menulis nama bakulnya itu WEK mana. Jangan sampai ketukar dengan WEK lain. Nanti WEK lain terlalu enak makanannya. Lalu yang berikutnya, kami minta bantuan agar Amang Inang berpartisipasi, begitu juga pengurus WEK. Demikianlah harapan kami dari panitia agar kita berpartisipasi dalam pesta ini, karena pesta ini adalah merayakan pesta HUT ke-60. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kita dengarkan kesaksian pujian dari WEK Kampung Tengah.
Kita memuji Tuhan dan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Aku
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak dan Ibu saudara. Marilah kita dengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Habakuk, Nabi Habakuk pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama hingga di ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tiupan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Nabi Habakuk tidak menemukan jawaban dari Tuhan atas banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa Tuhan dalam kehidupan, kita bisa saja tergoda untuk berputus asa atau marah, bahkan mempersalahkan keadaan diri sendiri, orang lain, atau bahkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Nabi Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Allah atas setiap pertanyaan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mudah tentunya untuk bersabar dalam menghadapi persoalan dan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala terhadap Tuhan. Ketidakadilan membuat kita geram, bahkan sampai bersikap apatis terhadap hal-hal yang baik sekalipun. Berbicara tentang perkataan Nabi Habakuk, situasi yang dihadapi oleh umat pilihan Tuhan pada masa Habakuk ini adalah situasi yang ditandai dengan ketidakadilan, kejahatan, kelaliman, penganiayaan, dan kekerasan, pembantahan, dan pertikaian. Seperti diuraikan di ayat 2 dan 3 kitab pasal yang pertama Habakuk ini. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, situasi yang bagi siapapun menjalani akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan tentunya. Karena penindasan yang dialami bangsa Israel. Habakuk yang mempertanyakan tentang Tuhan, yang bagaimana Tuhan ini, kenapa membiarkan bangsa ini, pasukan Babel menindas umat yang dikasihinya. Habakuk memberikan pelajaran yang sangat baik tentang hidup beriman kepada Tuhan. Penuturan Habakuk kepada Tuhan adalah salah satu contoh yang baik bagaimana orang beriman itu berdoa
di mana doa itu diungkapkan oleh orang yang beriman. Di mana hartamu, disitulah imanmu. Orang yang beriman, orang yang percaya, sabar, harus sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, kegagalan orang beriman selalu mengandalkan otak, pikirannya, kecerdasannya secara duniawi, sehingga dia tidak mampu menerima dan dia tidak mampu menantikan jawaban dari doanya. Itulah kegagalan orang-orang yang katanya dia beriman, yang katanya dia percaya akan adanya Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Contoh, ketika kita mendoakan seseorang, mendoakan anak-anak kita, setelah kita katakan amin, padahal arti amin itu adalah jadilah demikian. Jadilah, tidak ada kata-kata tidak jadi di situ. Kalau kita sudah katakan amin, tapi manusia begitu amin meninggalkan ucapan permohonan doanya yang sudah disampaikan kepada Tuhan, karena dia kurang meyakini mungkin doanya. Karena mungkin doanya itu adalah doa pikiran dari dunia, doa pikiran dari kepintarannya. Bukan dengan kerendahan hatinya dia datang ke hadapan Tuhan, sembah sujud, memohon. Saudara-saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, ketika Nabi Habakuk melihat bangsa Israel, melihat bangsa Tuhan yang tertindas, tertekan, penuh dalam kekerasan, dalam kehidupan yang tidak layak mereka terima, dia berdoa. Nabi Habakuk berdoa, kenapa Tuhan kau tinggalkan? Kenapa Tuhan kau berdiam saja? Tapi Nabi Habakuk tidak pernah mencela Tuhan dalam doanya. Dia tetap menantikan. Walaupun dia setelah mengatakan amin dalam doanya, dia tetap menantikan keberhasilan doanya. Tuhan pasti menerima, Tuhan pasti akan memberi. Tetapi dia harus sabar. Manusia benar sifatnya bosan. Menunggu adalah sifat yang membosankan. Mana tahu ada yang sakit membawa orang ke rumah sakit, ada itu antri tungguan. Wah, sangat membosankan. Saya nggak tahu ada di sini kita sangat membosankan kalau kita datang ke gereja karena keterpaksaan supaya orang mengatakan kita Kristen, tapi di otak, di benak kita, di pikiran kita ada pertemuan nanti jam segini, hanya jam dilihat dia. Tidak sepenuhnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang telah melindungi dia, memberikan kesehatan, makanan, minuman, dan segalanya. Tidak ada sesuatu kekurangan yang Tuhan buat. Tetapi kenapa manusia harus mengurangi persaudaraan imannya, kekuatan imannya, kesabarannya kepada terhadap Tuhan yang menciptakannya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nabi Habakuk dari semua nabi adalah nabi yang terkecil. Seakan-akan tidak ada harganya. Tetapi justru nabi ini yang sangat khusus dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, doa orang yang beriman diungkapkan oleh orang yang beriman tentunya. Orang yang beriman yang tidak memakai pikirannya untuk berdoa. Banyak orang yang tidur
Tapi belum tentu dia tidur. Dia masih berpikir. Tutup mata bukan berarti tidur. Dia gelisah. Anda mungkin pernah, saudara, melihat begitu. Sepertinya ini mama, ini papa ini tidur, tapi kok bolak-balik gitu ya, lasak banget gitu ya. Jalan sana, jalan sini. Tadi sudah kita lihat sudah tidur gitu. Itu belum tidur. Seperti peribahasa mengatakan mendung bukan berarti hujan. Belum tentu hujan. Orang menangis belum tentu karena dia bertobat. Sedih merenungkan dosa dan kesalahannya. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, doa orang yang beriman itu diungkapkan oleh orang beriman. Tidak hanya berisi pengaduan-pengaduan. Saya rasa di sini banyak kita yang berdoa dengan pengaduan-pengaduan. Berikanlah kami makanan, berikanlah kami ini. Tuhan itu dibuat seperti pembantu. Tidak pernah mengatakan, puji syukur Tuhan, Kau telah memberikan kami makan, hidup, dan kesehatan. Jarang sekali. Tapi orang terus mengadu, membuat pengaduan seperti di kantor polisi. Tidak hanya berisi pengaduan, tetapi harus sebenarnya orang yang berdoa harus pujian kepada Tuhan. Bukan mempertanyakan, merasakan. Bukan mempertanyakan dan merasakan pahit hidup sebenarnya kalau kita berdoa. Yang pasti kalau setiap manusia semasih hidup tidak akan pernah senang. Yakinkanlah itu. Semasa manusia masih hidup, yang namanya di dunia yang fana tidak akan pernah hidup senang. Itu pasti. Tapi dia bisa akan senang walaupun dengan keadaan dunia yang fana, yang kejam ini. Tetapi dia selalu percaya dan yakin Tuhan menemani, Tuhan beserta keluarganya, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Umat Tuhan selalu mengharapkan di mana Tuhan selalu menemani umatnya. Kalau masih ada yang begitu, yang beriman, terima kasih, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang katanya masih beriman, tapi mempunyai iman penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Dia beriman, dia sudah berdoa. Waduh, besok gimana ya? Uang kita ini udah sedikit. Besok mau beli ini, belanja ini. Aduh, untuk anak-anak. Aduh, dia repot sekali. Karena dia selalu mengandalkan ini. Pikiran. Dia tidak pernah, Tuhan, berikanlah. Ajarilah kami mencari. Buat semua kehidupan ini. Yang banyak hanya pengaduan-pengaduan. Bahkan di akhir ucapan doanya, dengarlah doa kami ini. Kalau Tuhan tidak mau mendengar, apa mau Anda bilang? Jangan paksa Tuhan mau mendengar. Dia pasti mendengar. Sebelum kau berbicara, sebelum kau berdoa, sebelum kau menyampaikan doamu, dia sudah mendengar. Dia tidak tuli. Dia sungguh keras pendengarannya. Dari surga ke dunia. Kalau bahasa Bataknya, tangi homatang yang namion inna. Supaya untuk dirubah itu cara berdoa. Tapi katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Penuh dengan kerendahan hati, kita datang mengatakan, biarlah kehendak Tuhan. Ikut sakap ni di batado, na ikut saut di hita. Dang sakap dan pikiran ta, dang program planning ni hita. Nang pe made in Amerika hita, nang pe made in Frankfurt hita, Jerman.
Tidak ada bagi Tuhan itu. Rendahlah. Datanglah dengan baik-baik kepadanya. Tidak ada artinya kita mengandalkan semua yang kita dapat di dunia ini. Kepintaran kita tidak ada. Karena semua itu adalah Tuhan sumbernya. Maka itu datanglah, hiduplah dengan kerendahan hati. Walaupun kau kaya, raya, kau tidak akan bawa itu. Hiduplah dengan kerendahan hati. Itu adalah titipan, itu adalah milik Tuhan. Dan akan kembali kepada Dia. Saudara-saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, Nabi Habakuk senantiasa mengungkapkan imannya terus menerus sambil melihat bangsa yang tertindas. Dia sambil terus berdoa, menantikan dengan penuh sabar, dengan kerendahan hati, kapan Tuhan menjawab doaku. Habakuk senantiasa mengungkapkan imannya kepada Tuhan, kendati ia dan umat sedang mengalami masa-masa yang sulit. Pertanyaan global, pertanyaan yang umumnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adakah di antara kita yang penuh dengan kesabaran menghadapi problematik kehidupan? Kita sudah berdoa, tapi kita bersungut-sungut, kita mengatakan, Tuhan, Kau meninggalkan kami, sehingga apa yang dilakukannya lain. Boleh kita katakan lari dari firman Tuhan yang difirmankan Tuhan. Maka itu mari kita berjalan di jalan Tuhan. Apapun itu saudara Bapak dan Ibu, keluh kesah saudara-saudara, baik di rumah tangga, baik di persaudaraan dan lain sebagainya, selagi kita hidup yang mempunyai persoalan, kemelut, pertikaian dan lain-lain, serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang dapat menjawab itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku tenang. Tak seorang pun dapat, hanya Yesus jawaban hidupku. Coba kita nyanyikan ya, kita ulangi. Ada pemain musik, Thomas. Bisa berdiri Bapak dan Ibu? Sudah capek mungkin duduk ya, ngantuk. Judulnya jawabannya hanya Yesus. Mari penuh dengan kegembiraan kita menyanyikan. Kita yang punya masalah dan sebagainya, Yesus pasti datang menolong. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama dia sekali lagi. Bersama dia hatiku walau bersama dia hatiku tenang walau hidup tanpa tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Silakan duduk. Please sit down, please. Thank you. Justru iman manusia akan diuji melalui saat-saat sulit itu, karena Tuhan menyambut setiap orang yang hidup oleh iman. Jadi jangan marah sama Tuhan, jangan sesali hidup itu, walaupun pahit, walaupun penuh tantangan. Jangan katakan Tuhan meninggalkan aku, jangan. Kau yang meninggalkan Tuhan. Kau yang tidak peduli ketika kau sukses, kau tidak peduli dengan Tuhanmu. Ketika anak-anakmu berhasil, kau tidak peduli, kau tidak pernah memperhatikan gerejanya. Kau hanya mengambil keuntungan dari Tuhan. Itulah pekerjaan manusia yang tidak percaya akan imannya. Habakuk meyakini karya dan tindakan Tuhan terus berlangsung, bekerja. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah bobok seperti kita manusia, tidak pernah istirahat. Dia selalu menjadi CCTV bagi semua bangsa dan umat. Percaya. Habakuk meyakini itu. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja, lanjut terus, tidak ada istirahat, rehat tidak ada. Saudara-saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, pertolongan Tuhan atas Yehuda akan segera nyata dan tidak terlambat, tidak akan bertangguh-tangguh. Pentingnya menunggu ternyata dengan sabar. Pada ayat ini, karena keselamatan itu pasti akan terjadi, ternyata kita harus sabar dalam hidup ini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kesabaran. Ketika kau dijahati, ketika kau dikata-katai, diomongi, sabar. Tuhanmu akan menjawab itu. Iman itu lahir dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Ketika kita mengalami banyak kekhawatiran hidup dalam hidup ini, jangan andalkan pikiranmu. Jangan tonjolkan, utamakan, primakan pikiranmu, tapi imanmu. Karena itu iman lahir dari pergumulan-pergumulan ketika kita mengalami banyak kekhawatiran. Iman yang sesungguhnya berasal dari proses kehidupan yang nyata. Tapi lalu lahir sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan umatnya. Tuhan tetap menyertai kita, orang-orang yang percaya. Itu makanya topik kita, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tidak perlu kita bahas orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya. Tapi yang pasti topik minggu hari ini menguatkan kita yang beriman, yang percaya akan Dia. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin. Yakinlah Bapak dan Ibu.
Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong saudara-saudara Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Tuhan pasti datang. Tapi jangan kau olah dalam pikiranmu, kapan pendeta, lama kali ini, jangan. Itu yang membuat kita hancur. Iman tidak ada lagi. Sabar. Silahkan tunggu, please wait. Please stay. Silakan tunggu di tempat. Yakinlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kita sehingga kita tidak perlu khawatir secara berlebihan, mawas diri. Jangan khawatir. Don't worry. Tuhanmu akan datang. Berjaga-jaga menjagai kita semua. Memenuhi semua apa yang perlu. Tuhan pasti mempersiapkan segala kemungkinan itu apabila perlu. Jadi tolonglah kalau berdoa itu jangan kepentingan sendiri. Jangan pinta kepentinganmu, ternyata Tuhan tidak mengabulkan. Mungkin itu tidak baik bagimu, maka Tuhan tidak kasih. Supaya kau benar memakai imanmu. Iman benar, iman orang percaya pasti akan hidup. Tuhan pasti mempersiapkan segala kemungkinan itu bila perlu. Tapi jangan sampai orang percaya kehilangan sukacita. Jangan sampai orang percaya kehilangan kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi harus yakin. Harus yakin. Tuhan itu ada, Tuhan itu ternyata selalu memperhatikan kita. Sebelum pun kita berdoa, sebelum pun kita memohon kepadanya, Dia sudah mempersiapkan apa yang terbaik, bahkan lebih baik sekali kepada kita. Makanya jangan sempat bersungut-sungut. Jangan pakai pikiranmu, karena itu akan membuat kau untuk melawan Tuhan. Tapi pakailah iman percayamu penuh dengan kesabaran. Ya, kalau tahun 2024 ini tidak ada yang berjalan planning, program, rencana kita, sabar. Tuhan akan memberikan itu. Dia akan memberikan mujizatnya tanpa kita ketahui. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah bergema dalam bait suci-Mu ini, di gereja-Mu ini. Bapa, dalam Yesus Kristus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, firman-Mu. Terlebih Nabi Habakuk yang terus berdoa memohon ya Tuhan, penuh dengan kesabaran, menantikan doanya, jawaban dari-Mu. Kiranya Tuhan, umat-Mu juga yang percaya kepadamu selalu menantikan ya Tuhan permohonannya, doanya kepadamu. Puji-pujianlah Tuhan kiranya selalu Dia persembahkan, selalu dipersembahkan umat-Mu. Puji-pujian Tuhan, kesukaan bagi-Mu Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, firman-Mu menguatkan iman kami, supaya kami dalam kehidupan kami tetap penuh dengan kesabaran, menanti jawaban dari-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, jauhkanlah kami dari segala kesesatan dalam pikiran yang terkadang kami merasa kami cocok dan pantas untuk memakai pikiran ini, bergumul dan mempergumulkan kehidupan kami. Ternyata ya Tuhan, kami harus berdoa, memohon sembah sujud kepadamu, karena ada jawaban yang lebih baik dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami manusia yang Kau ciptakan, yang selalu Kau pelihara, yang selalu Kau lindungi Tuhan, kuatkanlah kami dalam segala kehidupan kami Tuhan, sehingga kami penuh sukacita dan damai selalu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga mau sampaikan ya Tuhan, Bapak dan Ibu kami
yang masih di rumah sakit karena penyakit. Kami mohon ya Tuhan, belayan kasih-Mu, membuang segala penyakit di dalam tubuhnya. Kau berkati ya ke para dokter Tuhan dan medis, supaya mereka selalu berusaha untuk memberikan pengobatan yang lebih ekstra, lebih prima, yang lebih baik ya Tuhan, sehingga pelayanan mereka ya Tuhan tetap menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Bapak, kami mau mendoakan yang masih di rumah sakit, yang masih dalam penyembuhan di rumah sakit, Nyonya Hutapea Boru Silitonga, Wik Makassar 1, Kapak Pahan, Wik Tengah, RS Pardede, Wik Rambutan 2, J Panjaitan Opung Laura, Wik Kalisari, Nyonya Huta Barat Boru Hasugian, Wik Tengah, Isabel Agatha Pak Pahan, Wik Kramat Jati, Petambunan, Wik Condet Batu Ampar, Nyonya Pardede Boru Tahayan, Wik Condet Batu Ampar, Hendy Munte Rambutan 1, M Pardede Balikambang, Yusbar Semanjuntak, Wik Tengah, Aleister Dominik Elior Kirsang, Wik Lubang Buaya. Demikian juga ya Tuhan, segala program-program gereja-Mu. Terlebih ya Tuhan, gereja-Mu sebentar lagi akan mengadakan ulang tahun ke-60 HKBP Kramat Jati. Sekaligus ya Tuhan, kami akan memetik, memanen dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu memberikan berkat-Mu kepada seluruh ciptaan. Biarlah Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami merayakan ya Tuhan segala puji syukur kami, sembah sujud kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus, Maha Suci. Biarlah kami juga ya Tuhan mengucap syukur berangkat dari iman kami, tidak karena keterpaksaan, tetapi berangkat dari iman kami Tuhan, iman percaya yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan program-program 3 panggilan gereja, Kononia, Marturia, Diakonia. Bapa, kiranya Tuhan kami sampaikan ke dalam tangan dan pengasihan. Biarlah semuanya boleh berjalan ya Tuhan, penuh dengan kekuatan dari-Mu Tuhan, dengan memakai, mengandalkan iman bekerja ya Tuhan, sehingga menguasai hati dan pikiran, sehingga boleh berjalan lebih baik ya Tuhan. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian Tuhan, selesai kebaktian kami ini, Kaulah ya Tuhan menemani jemaat-Mu yang akan pulang mendapatkan keluarganya masing-masing. Jauhkan mara bahaya ya Tuhan, beri kesehatan selalu, dan selalu Kau membimbing ya Tuhan iman mereka supaya tetap teguh setia kepada-Mu Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, banyak kesalahan kami yang kami lakukan ya Tuhan pada hari ini. Bapa, kiranya Kau menghapuskan itu. Biarlah kami menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara kami, dan kami sama kami Tuhan, supaya nama-Mu tetap dimuliakan dan agung. Bapa, dalam Yesus Kristus, inilah doa kami dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sinondang tuna holo
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita bersyukur Tuhan masih beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu. Horas.